Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Hidayati dengan NIM 112111239, mahasiswa STIE Bank BPD Jateng. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan pembahasan mengenai soal regresi berganda yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS dan penilaian ini. Nah, sebelum membahas soal, saya akan sharing terlebih dahulu mengenai regresi berganda dalam kesehatan lingkungan. Regresi berganda dalam kesehatan lingkungan adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia. Dalam konteks kesehatan lingkungan, variabel dependen biasanya berhubungan dengan status kesehatan, misalnya tingkat kejadian penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Variabel independen dalam regresi berganda dalam kesehatan lingkungan dapat mencakup berbagai faktor lingkungan, seperti kualitas udara, air, tanah, paparan zat kimia berbahaya, kebisingan, radiasi, atau faktor sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap kesehatan. Selain itu, variabel independen juga dapat mencakup faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, dan faktor-faktor gaya hidup seperti pola makan, aktivitas fisik, atau paparan terhadap perilaku tertentu. Untuk latihan soal nomor 1, bisa dilihat ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiusitas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dan SPSS. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS seperti biasa. Kemudian kita klik variable view. Untuk menginput data-data variabel yang dibutuhkan, tentunya kita menggunakan variabel view tadi. Kemudian selanjutnya kita klik name. Ini kita bisa masukkan variabel X1. Nah, selanjutnya kita klik ke data view untuk memasukkan data pada tabel soal nomor 1. Setelah data terinput, selanjutnya kita klik menu analisis. Kemudian kita pilih regression linear. Regression linear. Oke, di sini selanjutnya ada variabel Y, kita masukkan ke dependent. Kemudian dua variabel yaitu X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Selanjutnya kita klik statistik.
lalu kita klik centang, lalu kita klik continue, kemudian pilih plot, kita pilih histogram, klik continue. Kemudian di sini ada option, ini entry-nya 0,05 yang memiliki arti alfa yang dipakai sebesar 5% dengan removal 0,10. Lalu kita bisa langsung klik ke continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil deskriptif statistik dengan banyaknya data 13. Untuk variabel Y, rata-ratanya 75,08 dengan standar deviasi 5,993. Untuk variabel X1, rata-ratanya 49,62 dengan standar deviasi 4,942. Dan untuk X2 rata-ratanya 59,62 dengan standar deviasi 4,942. Lalu pada tabel correlation diperoleh nilai korelasi sebesar 0,989 antara variabel Y dengan variabel X1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Y dengan variabel X1 adalah kuat, dan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara variabel Y dengan variabel X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini adalah kuat. Kemudian, pada tabel model summary, pada kolom R ini menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,09, 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R² menunjukkan angka 0,978 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi F². Ini juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu, pada kolom standar error ini diperoleh angka sebesar 0,936 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi yaitu sebesar 0,936 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y yaitu sebesar 5,993. Selanjutnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom standar riset koefisien. Dari kolom B ini, didapat konstan sebesar 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X yaitu sebesar 1,199. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan dari garis regresi yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 kali X2. Lalu untuk histogramnya, dapat dilihat pada tampilan layar seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita langsung menuju ke soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 ini yaitu seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berguna pada data tersebut. Ini bisa dilihat soal nomor 2 teman-teman. Langsung saja ke tugasnya. Anda adalah
tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menemukan koefisien tersebut. Nah, oke. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu kita disuruh untuk menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan ya teman-teman. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Oke, langsung menuju ke menu variable view. Nah, kita bisa langsung input variabel-variabel yang dibutuhkan. Untuk variabel yang pertama, itu ada X1, kemudian X2, ya, lalu kita beralih ke data view. Kita input data pada tabel soal nomor 2. Selanjutnya kita klik ke analisis, seperti tadi teman-teman, analisis, kemudian regression linear. Oke, langsung saja kita masukkan untuk variabel Y, kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian untuk variabel X1, X2, dan X3 kita masukkan ke kolom independen. Selanjutnya kita klik statistik. Kita centang, klik continue. Yang kedua pilih plot. Ini kita centang pada histogram, kemudian continue. Kemudian pada bagian option ini, entry yang dipakai sebesar 0,05 atau alpha yang dipakai nanti yaitu sebesar 5% dengan rumus 0,10, lalu kita klik continue. Oke. Nah, ini dia teman-teman, sudah muncul untuk hasil deskriptif statistik sebanyak 5 data untuk variabel Y, X2, dan untuk variabel X1, X2, dan X3. Untuk variabel Y yaitu
rata-ratanya 74 dengan standar deviasi 4,950. Untuk X1 rata-ratanya 169 dengan standar deviasi 9,618. Untuk X2 rata-ratanya 63,60, kemudian standar deviasinya 6,107. Lanjut, untuk X3 rata-ratanya 30 dengan standar deviasi 3,808. Lalu pada tabel correlation ini diperoleh nilai korelasi sebesar 0,972 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Y dengan variabel X1 itu kuat. Pada tabel korelasi ini juga diperoleh nilai korelasi sebesar 0,984 untuk Y dan X2 yang menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut juga kuat. Lalu untuk variabel Y dan X3 ini diperoleh nilai korelasi sebesar 0,902 yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut juga sangat kuat. Pada kolom model summary, nah ini dia, pada kolom model summary, R menunjukkan angka 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R square diperoleh angka sebesar 0,998 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square. Ini juga disebut sebagai koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 menjelaskan variabel Y sebesar 99,8% dan 0,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error sebesar 0,447 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,449 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y, yaitu sebesar 4,950. Selanjutnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat dilihat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom dari Z koefisien dari kolom B ini didapat konstan sebesar 16,879, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X1 0,106. Untuk variabel X2 sebesar 0,427 dan variabel X3 sebesar 0,403, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regulasi ini Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 ditambah X1 ditambah 0,427 dikali X2 ditambah 0,03 kali X3. Untuk histogram dari kasus tersebut, ini dia histogramnya, bisa dilihat pada layar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.